Share untuk slideshow ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Dia sama siapa Ine ya yang sudah hadir. Gak apa-apa sambil nunggu teman-temannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil nunggu kita langsung mulai aja ya karena waktunya lumayan. Nah, kita masuk di sesi bagian teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Nah, teknik sistem. Apa sih itu teknik sistem? Teknik sistem adalah alat yang digunakan dalam menganalisis dan mendokumentasikan sistem. Sebentar, saya nggak punya nih. Nah, ini penting terutama ketika dalam proses audit. Jadi, audit ini apa sih? Audit adalah suatu kegiatan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa mekanisme kontrol organisasi berfungsi dengan baik dan benar. Dan untuk memastikan bahwa tidak perlu dilakukan pengawasan tambahan. Jadi nggak harus selalu setiap hari itu dimonitor terus. Nah, kalau seperti itu kan bisa dibayangkan ya berapa banyak energi dan waktu yang terbuang hanya untuk mengawasi kegiatan-kegiatan rutinitas. Kalau semua sudah sesuai dengan prosedur, maka kalau semuanya sudah sesuai prosedur, maka segala hal yang di luar prosedur yang mungkin misalnya terjadi fraud kah atau kebocoran-kebocoran tertentu itu bisa diantisipasi. Kemudian berikutnya adalah teknik dalam sistem informasi akuntansi. Ini adalah merupakan alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang dan mendokumentasikan sistem dan hubungan antar subsistem. Teknik-teknik tersebut umumnya bersifat grafikal atau seperti gambar atau skema ya atau vektoral. Dan teknik-teknik sistem penting bagi auditor intern dan ekstern, dan juga para personel sistem dalam pengembangan sistem informasi. Teknik-teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukan pembuatan sistem, baik secara intern bagi perusahaannya maupun secara ekstern sebagai konsultan. Penggunaan teknik-teknik sistem dalam auditing. Yang pertama itu adalah evaluasi struktur pengendalian intern berupa kebijakan dan prosedur yang dibuat sebagai jaminan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai. Nah, struktur pengendalian intern sendiri itu ada tiga. Yang pertama, pengawasan lingkungan, kemudian sistem akuntansinya, jadi apakah lingkungannya memang sudah benar-benar kondusif, artinya tidak memungkinkan terjadinya celah. Kemudian sistem akuntansi yang digunakan, baik itu sesuai standar akuntansi yang sudah ditetapkan, maupun berdasarkan kebijakan dari perusahaan. Dan berikutnya adalah pengawasan prosedur. Nah, bagaimana sistem pengawasan prosedurnya? Teknik yang digunakan antara lain adalah flowchart analysis, flowchart dokumen, bagian distribusi formulir, kuesioner, dan metode matriks. Nah, jadi si auditor ini nanti ketika melakukan proses auditing untuk mengawal, akan dilihat dulu bagaimana sih sistem dan prosedur yang berjalan dulu. Lihat apa namanya alurnya, kemudian baru cek fisik ya, alur perjalanan fisiknya apakah sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua adalah dari sisi compliant atau pengujian ketaatan. Untuk dapat melakukan uji ketaatan, maka auditor harus memahami teknologi yang digunakan oleh suatu sistem informasi. Misalkan apakah sudah pakai ERP atau masih internal kah gitu kan? Atau mungkin pakai apa namanya SAP atau lain-lain. Nah, untuk dapat memahami sistem informasi tersebut harus diketahui teknik-teknik sistem yang umum digunakan untuk mendokumentasikan satu sistem informasi. Nah, biasanya yang digunakan adalah IPO dan HIPO. Nah, IPO di sini bukan initial public offering ya. Ada yang tahu apa itu IPO? Pernah dengar? Kalau yang saya bilang tadi initial public offering, ada yang pernah dengar nggak? Belum pernah, Bu. Oh, belum. Mungkin belum belum disinggung ya sama dosen akuntansi di kelas ya. Jadi kalau IPO ini istilah yang digunakan ketika sebuah entitas itu apa ya namanya melepaskan sahamnya di floor di bursa. Jadi sahamnya bisa dibeli di publik secara publik ya, nggak private lagi. Nah, kalau yang di sistem ini IPO ini adalah input proses output. IPO HIPO. Nah, HIPO ini adalah hierarki input proses output.
Kita lanjut ya. Flowchart, selain IPO, kemudian ada di FD juga, pencabangan dan tabel keputusan. Berikutnya adalah kertas kerja. Kertas kerja ini adalah merupakan alat bantu dari si auditor. Jadi dia harus punya kertas kerja. Nah, ini adalah teknik sistem yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Nah, berikutnya ya, penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem selanjutnya adalah adanya proyek pengembangan sistem ini biasanya terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis, desain sistem, dan implementasi sistem. Nah, ini sudah pernah diuraikan, disinggung ya di kelas ya. Jadi mulai dari yang pertama dianalisis dulu sistemnya yang sudah berjalan seperti apa, kemudian kebutuhan saat ininya bagaimana, dianalisis dulu, baru didesain dan implementasi. Itu secara umum fasenya. Kemudian persoalan pengembangan sistem mencakup analisis sistem, perancangan sistem, dan programmer. Jadi ada bagian Perancis, perancangan analisis sistem, baru masuk ke programmer. Kemudian berikutnya adalah implementasi sistem, mencakup pengujian solusi sebelum implementasi. Nah, ini ada pengujian sebelum implementasi, istilahnya apa ya kalau bahasa IT-nya? Saya lupa ya, nanti kalau saya ingat saya singgung di kelas lagi ya. Jadi sebelum sistem itu diterapkan, ada ujinya dulu. Nah, kemudian eh, tadi mana sih? Sebentar ya, ada distorsi. Dokumentasi solusi serta tinjauan terhadap sistem pada saat sistem mulai dioperasikan untuk memastikan bahwa sistem dirancang dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, jadi tadi fasenya adalah analisis sistem. Nah, tanggung jawab analis ini mencakup pencarian fakta dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner, review dokumen, dan observasi. Kadang-kadang analis ini dia menyebarkan, bukan kadang-kadang ya, maksudnya dia memang memiliki beberapa teknik, instrumen yang dia gunakan untuk bisa menangkap atau merangkum apa saja yang diperlukan dari user. Nah, ketika kuesioner sudah disebar, mereka akan juga melakukan proses wawancara. Nah, untuk apa wawancara itu? Untuk mengetahui persepsi dari user, apakah sesuai dengan yang diharapkan dari pembuatan sistem sebelumnya. Ini kan ceritanya mau desain sistem baru kah, atau mau melihat apakah sistemnya masih kompatibel, jadi nggak perlu diganti lagi ke sistem yang baru, atau mau ada penyesuaian. Nah, kemudian mereka mereview dokumen dan mengobservasi. Berikutnya adalah desain sistem. Sudah merancang kebutuhannya apa, menganalisis apa yang harus dikurangi, apakah yang harus ditambah dari sistem yang sudah berjalan. Kemudian tahapnya adalah berikutnya adalah desain sistem. Melibatkan penyusunan sistem secara lengkap dan utuh. Sebagaimana seniman, maka dia juga butuh alat khusus untuk menggambar. Nah, desain juga membutuhkan alat yang membantu desain proses, berupa matriks, input atau output, flowchart sistem, dan diagram alur data. Nah, ya. Kemudian nanti dirangkum jadi satu rangkaian apa prosedur. Kemudian tahap berikutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan penerapan desain yang telah dibuat. Aktivitas yang biasanya mencakup dalam implementasi adalah pemilihan dan pelatihan personel. Nah, jadi dipilih tuh kira-kira dari user-user ini dari beberapa departemen atau section akan dipilih yang kira-kira akan jadi PIC-nya, penanggung jawab yang nanti akan mensosialisasikan atau menurunkan kembali atau mendeliver lah bahasa yang paling mudah disampaikan, mendeliver pengetahuan tentang sistem baru yang akan diterapkan kepada timnya. Pemasangan peralatan komputer dan infrastruktur ini tentu saja dipilih dari tim IT dulu ya untuk penentuan materialnya, kemudian mendesain sistem secara detail, penulisan dan pengujian programming komputer, pengujian sistem, pembuatan standar, dokumentasi dan konversi file dari sistem lama ke sistem baru. Bisa kebayang ya, fase-fase itu pasti ada penjadwalannya. Nah, ini udah arahnya udah langsung ke ujung kebayang ya. Nah, berikutnya adalah dokumentasi. Tadi kan teknik sistem dan dokumentasi. Dokumentasi ini nggak melulu potret-memotret biasa ya, secara umum seperti jurnalis atau seperti kita gitu selfie-selfie gitu ya. Eh, Dokumentasi ini merupakan
dari sistem ya merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Dilengkapi dengan uraian naratif. Merupakan dan uraian naratif ini merupakan penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi, dan tahap-tahap interaksi dari komponen-komponen tersebut. Nah, macam-macam teknik dokumentasi dan penyusunan sistem informasi akuntansi yang pertama adalah bagan alir atau flowchart. Yang kedua adalah DFD, diagram arus data atau data flow diagram, kemudian tabel keputusan atau decision table, bagan manajemen proyek atau project management tool. Nah, ini ya, kalau misalkan apa? Ini adalah payung besarnya. Dari sini detail semakin besar-besar-besar. Nah, payung besarnya ini keseluruhan dari serangkaian dokumentasi tersebut terekam dalam berbagai aktivitas kegiatan pada bagan manajemen project. Yang tadi saya sampaikan ada time schedule-nya, ada timeline-nya. Nah, berikutnya adalah bagian arus atau flowchart. Merupakan alat yang digunakan untuk mendokumentasi sistem yang sudah ada, mendesain sistem baru, memberi petunjuk bagi programmer yang akan membuat dan memperbarui komputer. Harus terdiri dari dua macam, yaitu dokumen flowchart dan sistem atau proses dari flowchart itu sendiri. Bagian arus dokumen ini adalah bagian yang digunakan untuk menganalisa distribusi dokumen. Nah, itu bedanya ya, udah kebayang ya. Kadang sumber daya fisik lain misalnya ketika ada proses barang, nah itu harus disampaikan apakah dokumennya bersama barangnya harus juga ikut mengalirkah gitu di antara unit organisasi dalam satu sistem. Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen yang pertama adalah mengidentifikasi departemen-departemen yang ikut ambil bagian dalam suatu sistem, mengidentifikasi dokumen sumber yang akan digunakan, kemudian menggambarkan bagaimana dokumen dibuat, diproses, dan digunakan, sambil menganalisis dari proses yang berjalan, apakah ada yang harus dieliminasi atau ditambahkan, atau mungkin ada celah sehingga prosedur mungkin tidak terlalu ketat. Jadi sambil berjalan ya. Jadi nggak hanya semata-mata. Ketika apa namanya, ketika misalkan pada saat proses menganalisa ini menemukan celah, nah si auditor tadi atau si analis tadi dia harus mencatat di dalam logbooknya atau kertas kerjanya, cantumkan temuan-temuan. Jadi karena kalau mengandalkan ingatan kan pasti lupa ya. Sehingga itu bisa jadi catatan temuan dia untuk nanti perbaikan sistem yang baru. Nah, yang keempat tadi menambahkan catatan yang akan memberikan keterangan mengenai suatu simbol atau kegiatan. Bagan arus program, bagan yang menggambarkan rangkaian atau urutan dari operasi logis yang dikerjakan komputer dalam menjalankan suatu program. Ini berarti logikanya ya, logika matematika untuk merubah ke bahasa programmingnya. Meskipun tidak ada aturan khusus, apa ya, kalau bahasa coding itu ya, ini nalar bahasa codingnya, operasi logisnya, sebelum akhirnya bagian sistem itu bisa menerjemahkan dan merubah, mengkonversinya. Meskipun tidak ada aturan khusus mengenai pembuatan flowchart, tapi terdapat beberapa panduan. Yang pertama, simbol dari proses harus selalu diletakkan di antara simbol input dan simbol output. Ya, simbol proses itu biasanya dari tengah dan harus diletakkan di antara simbol input dan output. Kenapa? Ketika ini diproses, ini kan ada masukan, ada keluaran. Nah, ini kan pasti dari tengah dong. Iya nggak? Kalau di ujung aja di end dong. Sampai sini bisa ngikutin kan? Kita lanjut ya. Kemudian pembuatan flowchart harus dimulai dari pojok kiri atas. Nah, ketika itu dimulai dari pojok kiri atas, gak bisa suka-suka juga ya. Kenapa? Karena ketika rangkaian itu bersambung, suatu alur itu bersambung ke fase berikutnya, nanti ada di fase tengah gitu kan, di fase sebelahnya. Dan sehingga sistematis, agar sistematis ya, karena kan dalam sebuah alur itu melibatkan bukan hanya pada satu bagian, misalkan beberapa bagian, sehingga alurnya bisa sistematis. Selalu menggunakan simbol yang tepat tergantung dari jenis flowchartnya, hindari kekusutan atau kekacauan dengan menghindari garis yang berpotongan. Apabila harus ada, dapat digunakan simbol koneksi. Misalkan dalam satu proses ini, ke sana nyambung, ke sini nyambung, ke situ nyambung, akhirnya gubet, tabrakan. Nah, kita harus gambarkan itu jangan sampai bertabrakan. Nah, kalaupun memang akhirnya akan apa ya crossing begitu, maka
kita buat semacam terminal apa namanya terminal direction ya, sehingga tetap nampak bahwa arahnya itu bersinggungan, tapi nggak boleh sampai kusut. Kalau kusut nggak bisa dibaca nanti by sistem. Kemudian harus ada keterangan atau deskripsi untuk memberikan kejelasan dari setiap proses tersebut. Tadi kita udah singgung tentang flowchart. Apa sih flowchart? Adalah simbol diagram yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sebuah sistem. Flowchart merupakan teknik sistem yang sangat umum. Nah, ini ada proses input dan output, disimbolkan seperti jajaran genjang. Kemudian ada proses, ya. Proses ini apa? Ini karena terlalu ditarik ya. Ini sebenarnya seperti persegi. Kemudian ada flow line dan annotation. Nah, annotation itu apa sih? Annotation adalah elemen tambahan yang berfungsi memberikan penjelasan atau keterangan lebih rinci mengenai suatu langkah dalam proses diagram alir. Fungsinya apa? Fungsinya adalah yang pertama, menambah detail atau catatan. Annotation mungkin ini adalah apa tadi? Penjelasan atau keterangan rinci. Nah, berarti dengan annotation ini memungkinkan bagi perancang sistem untuk memperjelas bagian-bagian tertentu dan proses tanpa mengubah struktur utama dari flowchart. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah menjelaskan tujuan dan asumsi. Dapat digunakan untuk memberikan konteks asumsi atau tujuan spesifik yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam flowchart. Yang ketiga adalah memberikan panduan ekstra. Seringkali annotation ini menyatakan panduan atau saran tambahan yang membantu pembaca memperoleh gambaran yang lebih mendalam. Nah, contoh penggunaannya, misalnya jika ada langkah proses yang melibatkan validasi data, maka annotation dapat menjelaskan persyaratan validasi yang spesifik atau kriteria yang harus dipenuhi. Nah, berikutnya, ini ada beberapa simbol dari input dan output, ada kartu punch, penyimpanan online ya, penyimpanan online. Kalau disimpan di komputer, maaf, kalau penyimpanan online berarti di server ya, kemudian pita magnetik, ini seperti hard disk, kemudian disk magnetik. Kalau zaman kalian dulu udah kenal sama disket belum? Nah, itu disk magnetik ya, atau kaset zaman dulu itu disk magnetik juga. Kemudian ada pita punch, dokumen. Nah, segala macam bentuk dokumen atau formulir ini bentuk simbolnya seperti ini. Ini masuk manual. Kemudian ini adalah tampilan hubungan komunikasi penyimpanan offline itu siapa ya? Saya jadi apa terdistorsi maksudnya. Sapo. Kemudian simbol proses. Simbol proses ini ada melambangkan proses pengambilan keputusan. Apakah iya maka dilanjut ke fase berikutnya, jika tidak maka kembali ke fase sebelumnya. Kemudian ini adalah proses terdefinisi, ini fase persiapan, ini operasi manual. Jadi kalau misalkan dalam sebuah permintaan penjualan tidak tiba-tiba diinput kan manual dulu, mungkin melalui formulir dulu kah, atau mengisi form dulu kah, baik formnya online maupun apa dengan voucher atau formulir. Kemudian ini pembantu operation, ini arsip ya segitiga ke bawah. Ini adalah arsip tetap. Berarti udah masukin ke arsip, berarti udah selesai. Nah, kalau yang segitiga sama kaki, yang hadapnya ke atas, ini adalah arsip sementara. Nah, kalau yang segitiga bersamaan, ini adalah sortir. Nah, kalau segitiga berlawanan, ini adalah pembandingan. Kemudian, simbol lainnya, ini ada penghubung. Ya, sebenarnya lebih bulat lagi ya. Misalkan penghubung antara satu alur proses ke halaman berikutnya atau proses berikutnya. Ini penyambung halaman. Kalau misalkan halaman ke satu atau alur ke satu ini akan ke bersambung ke bagian kedua. Kemudian ini terminal, ini adalah pita transmisi, dan ini adalah mode paralel. Nah, mode paralel ini apa sih? Mode paralel adalah menunjukkan bahwa dua atau lebih proses dapat berjalan secara bersamaan atau bersifat independen satu sama lain. Mode paralel umumnya digunakan dalam sistem atau proses yang dapat melakukan beberapa tugas secara simultan tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Bisa dibayangkan kan proses pembayaran
kalau tidak bisa sistemnya simultan. Yang satu sudah transfer, kemudian sedang diproses. Nah, ketika sedang diproses, harus ada waktu tunggu ketika apa konfirmasi dana sampai, kemudian mengecek kwitansi dan dicetak. Nah, itu kan kebayang leading time-nya sayang banget ya. Konsumen bisa marah-marah karena leading time-nya terlalu lama. Nah, sehingga diperlukan proses ini ya, parallel mode. Nah, fungsinya atau makna dari parallel mode yang pertama adalah eksekusi bersamaan tadi secara simultan, menandakan bahwa beberapa langkah dapat dilakukan pada waktu yang sama, sehingga lebih efisien dari sisi waktu dan sumber daya. Kemudian independensi proses. Proses atau tugas dalam mode paralel tidak bergantung pada penyelesaian satu sama lain, tetapi juga dapat beroperasi secara bersamaan. Ya kan, ketika itu sudah dalam proses pembayaran, approval, nggak nunggu kwitansi selesai dicetak, tapi bagian pengiriman udah bisa ngeluarin barang karena sudah masuk juga datanya gitu. Sinkronisasi atau gabungan hasil. Setelah langkah paralel selesai, sering ada titik gabung atau synchronize point, sehingga hasil dari setiap jalur paralel bergabung kembali ke alur utama. Nah, contoh penggunaan, misalnya dalam pengolahan data, satu jalur dapat menjalankan pembersihan data, misalkan nih datanya penuh nih, dilakukan pembersihan. Sementara jalan lainnya melakukan analisis data sementara. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita ambil contoh simpel, komputer atau PC yang kita gunakan itu bisa melakukan proses multitasking. Ketika kita sedang mengerjakan ini, kita juga bisa memproses yang lain gitu kan, secara bersamaan. Nah, itu efektif dan efisien dari sisi waktu dan sumber daya, energi terutama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ini ada beberapa simbol-simbol yang diambil, jadi banyak sekali sebenarnya simbol-simbolnya ya, nanti bisa dipelajari, didalami. Nah, tadi yang terkait dengan flowchart tadi ya, apa yang kadang-kadang melibatkan arus fisik. Nah, ini ya, contohnya seperti ada arus barang, kan? Ketika barang ini keluar dari bagian pengiriman kah atau dari bagian storage kah? Kita lanjut. Ini adalah simbol yang digunakan dalam flowchart. Contohnya, simbol yang digunakan merepresentasikan fungsi suatu informasi atau tipe sistem. Urutan normal dari aliran adalah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian open arrow head should be used on reverse direction flow line. Nah, kalau kita lihat normal direction of flow-nya ini kalau normal ya kan. Invoice ya kan, ketika ada invoice ini kan dokumen ya. Ini lambang dari dokumen invoice, apakah itu satu helai atau dua helai. Ada kopinya, kemudian diproses secara manual, review and approve. Direview lalu disetujui. Kemudian turunlah, lihat tanda panahnya, turun approval dari invoice tersebut, invoice disetujui. Nah, kemudian kalau prosesnya tadi, reverse flow shown in arrowheads ya, ini adalah sebenarnya kurang lebih persis, hanya saja arahnya itu berlawanan. Dari invoice, review and approve, baru approve invoice. Kalau normalnya seperti ini, ya kan, dari kiri. Berikutnya, use of connector symbol. Nah, ini tadi misalkan di bagian store, ini ada dua bagian, ada bagian store, bagian penyimpanan dan bagian purchasing, ya kan? Nah, kemudian proses ini masih bersambung, nyambung ke bagian purchasing, permintaan tadi. Nah, ini pakai simbol ini ya, penyambung tadi, penghubung. Kemudian arus dua arah ditunjukkan dengan arah panah. Nah, ketika ada arus dua arah seperti ini nih, ini ada requisition, kemudian ada dokumen purchase order. Nah, ini proses menyiapkan order pembelian dan mengupdate arsip dari pemasok, menyesuaikan ya dengan vendor files. Ini kan ngambil data ke sini, apakah kemarin pesan barang ke vendor itu masih ada stoknya kah? Nah, kemudian balik ke sini lagi untuk diproses. Kalau ada sesuai, kalau tidak ada maka dia harus order dulu, gitu kan? PO. Nah, proses berikutnya adalah data flow diagram atau DFD, ya teknik berikutnya ya, bukan proses. Ini adalah satu bagan yang memberikan gambaran mengenai arus data dalam satu sistem atau organisasi.
digunakan terutama sebagai alat untuk mengevaluasi sistem yang sudah ada dan perencanaan pembuatan sistem baru. Jadi bersifat penggambaran secara logis dari satu sistem. Elemen dalam DFD ini adalah proses transformasi, digambarkan berbentuk lingkaran. Arus data digambarkan berupa anak panah yang masuk atau keluar dari suatu proses transformasi. Penyimpanan data digambarkan berupa kotak persegi panjang tanpa ditutup di sebelah kanannya. Kemudian data sumber dan data tujuan digambarkan berupa kotak 4 persegi panjang. DFD berbeda dari bagan arus atau flowchart dalam beberapa hal, meskipun masing-masing menggunakan simbol untuk menyatakan proses. Namun, DFD tidak menunjukkan urutan proses. Jadi, DFD itu gambaran besarnya, kemudian kalau yang flowchart tadi rinci ya, detail. Jadi, ada urutan proses setiap fasenya, alurnya seperti apa. Jadi, DFD mungkin menunjukkan beberapa proses yang beroperasi secara paralel. Kemudian bagian IPO dan HPO. Bagian IPO bagian yang menggambarkan satu sistem dalam skala umum atau tidak rinci sehingga dapat digunakan untuk melihat atau menganalisis satu sistem secara utuh. Ini general ya, kacamata besar. Sedangkan bagian HPO itu bagian yang mewakili sistem dengan bertambahnya tingkatan rincian dan ini tergantung kebutuhan pemakai. Jadi dia lebih detail, spesifik. Misalkan per section, nah, fungsinya seperti apa. Nah, berikut ya, supaya lebih mudah dipahami, IPO dan HPO. Tadi IPO dan HPO chart digunakan sebagai gambar utama dalam pengembangan sistem. Pada hampir semua level analisis hanya hubungan dasar IPO dalam sistem yang diperhatikan. Nah, detail proses baru disediakan oleh HPO. Ini contoh dari IPO. Ya, input process output chart. Misalkan dari sistem penggajian. Nah, pembuatnya adalah Mr. Fox. Nah, deskripsinya ini untuk kegiatan kalkulasi gaji kotor. Nomor bagian 3.1. Nah, inputnya catatan penggajian pekerjaan diproses, akumulasi jam kerja. Nah, outputnya akan keluar catatan pembayaran gaji kotor. Kemudian input lagi arsip asli penggajian. Nah, diproses, hitung pembayaran dari gaji kotor tadi. Kemudian outputnya adalah arsip asli penggajian dan hasil kesalahan hitung jika ada, gitu ya. Nah, kemudian kalau hierarki chart ini apa ya, membagi ke dalam setiap level. Jadi dibagi per layar lagi prosesnya. Proses 1.0 atau 1.0 pada sistem penggajian ini turun lagi ke proses kedua yaitu penyiapan data ya. Jadi nanti kalau di dalam setiap proses ini di langkah 1.0 ada lagi maka dituliskannya 1.1 dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian dari sistem penggajian ini yang pertama tadi penyiapan data, kemudian diproses, kemudian penelaahan. Nah, pada saat tahap processing ini turun lagi ya kan? Detail lagi ada proses. Yang pertama adalah hitung gaji kotor dan hitung gaji bersih. Nah, ketika menghitung gaji kotor, apa sih informasi atau proses yang dilakukan? Yang pertama, akumulasikan jam kerja, kemudian menentukan tarif gaji yang tepat, kemudian komputasikan gaji kotor atau menghitung, ya, menghitung dengan komputer, berarti komputasikan gaji kotor atau dengan sistem yang dimiliki. Itu ya. Bisa terlihat ya perbedaannya IPO dan HPO. Nah, kemudian berikutnya ini antara sistem dan program flowchart. Sebuah sistem flowchart mengidentifikasi keseluruhan atau aliran yang luas dari sebuah sistem operasi. Fokus sistem flowchart lebih memperhatikan media dan fungsi proses daripada detail logis dari fungsi proses tersebut. Nah, jenis-jenisnya yang pertama adalah bagian alir dokumen. Nah, ini sudah saya headline dengan warna merah supaya mudah dilihat. Oh ya, nanti kalau misalnya waktu kita habis, kita akan close dulu, lalu kita sambung ya. Bagian alir dokumen. Bagian alir yang menggambarkan aliran dokumen dan informasi. Nah, berarti ini adalah aliran dokumennya antara area pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan di bagian alir dokumen ini ada bagian surat masuk, kemudian ada piutang dagang, ya kan? Bagian-bagiannya ada departemen pengolahan data dan masuk ke kasir. Nah, ketika bagian surat masuk ini dimulai dengan pelanggan, ya kan? Proses awal pelanggan melakukan remittance advice ya. Jadi dia ngajuin apa ini kalau remittance advice? Dia ngajuin segala prosedur untuk pembayarannya.
Kemudian ada cek yang dilampirkan. Ini proses kan? Hasil proses secara manual, ini keluar ada ceknya juga, ada daftar remitennya, disesuaikan dengan dokumen-dokumen. Nah, kemudian setelah itu ceknya ini ini masuk kemana ini? Ini nanti bersambung ya ke kasir. Nih ya, ini penghubungkan ke halaman berikutnya. Kemudian dokumen yang kedua ini apa ya namanya tuh carbonize ya. Biasanya kertas yang carbonize untuk didistribusikan ke bagian-bagian yang bertanggung jawab sehingga mereka punya bukti yang sama. Ini ke bagian audit internal. Kemudian dokumen ini slip yang ketiga dari daftar remiten sama remittance advice ini di entry di bagian piutang dagang. Setelah itu remittance advice-nya dengan daftar remiten ini diarsipkan. Ini arsip tetap berarti. Berarti ini sudah selesai prosesnya di piutang dagang. Nah, proses lainnya masuk di Departemen Pengolahan, update piutang dagang. Nah, update piutang dagang, kemudian di save ini ke dalam sistem berarti ya. Apa ini file induk pelanggan dan faktur penjualan ya kan? Ini kan pakai komputer ya, semua pakai sistem maksudnya untuk e-faktur, pakai aplikasi e-faktur. Kemudian masuk di file sejarah. File sejarah itu apa maksudnya? Maksudnya histori dari si pelanggan tersebut. Apakah ada histori tagihan tidak terbayarkah atau apa namanya default dan lain-lain. Oh ya, kita kurang dari 1 menit, kita tutup dulu. Nanti kita masuk lagi ya. Sampai berjumpa di babak kedua. Ya, saya close dulu. Kita tutup dulu ya. Baik, Bu. Masuk lagi nanti.